Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, pertemuan kita kali ini masih dalam materi pecahan, ya, bab 2. Nah, semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Tetap di rumah, jaga kondisi. Baik, kita mulai dengan materi yang selanjutnya, yaitu tentang mengubah pecahan ya, jenis-jenis pecahan. Oke. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran dan sebaliknya ya. Jadi dari pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Itu kita sudah tahu ya, waktu SD sudah belajar tentang pecahan. Dan kemarin pun sudah dibahas apa itu tentang pecahan. Baik, kita lanjut. Ini contohnya seperti ini. Nyatakan pecahan berikut ke dalam pecahan campuran. Ini adalah bentuk pecahan biasa, 35/4. Nah ya, suatu pecahan bisa kita ubah menjadi pecahan campuran ya, pecahan biasa menjadi campuran jika pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Ya, pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Kalau misalkan pembilangnya kecil, maka tidak bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. Sini yang A 35/4. Berarti ini bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. Ya, caranya bagaimana? Cara yang pertama, kita bagikan 35 bagi 4, karena per itu kan selain pecahan ini juga operasi pembagian. 35 dibagi 4. Berapa 35 dibagi 4? Maka hasilnya adalah 8. Jadi yang mendekati dari perkalian 35 adalah 4 dikali 8, yaitu 32. Sisanya berapa? Yaitu 3. Nah, maka penulisannya tadi hasil pembagiannya adalah 8 ini. Maka tulis 8, sisanya berapa? Sisanya /3, ditulis sebagai pembilangnya. Jadi 8, 3 per penyebutnya ditulis lagi 4. Jadi 8 3/4. Ya, seperti itu. Untuk cara yang kedua di sini 35/4 sama dengan cari perkalian 4 ya, yang mendekati 35 ya kan. Nah, di sini kita pisahkan. Nah, 4 kali 8 itu kan hasilnya adalah 32. Maka sini adalah 32, kita tulis 32, sisanya berarti dari 35 adalah 3. Maka 32/4 ditambah 3/4. Nah, ini bisa kita sederhanakan. 32 dibagi 4 kan berapa tadi? Ya kan? 4 kali 8 32, berarti hasil penyederhanaan dari 32/4 itu adalah 8. Jadi 8 ditambah 3/4, jadinya 8 3/4. Seperti itu ya. Itu untuk mengubah dari pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Nah, sekarang bagaimana kebalikannya dari pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Kita lihat nomor 2. Ubahlah pecahan campuran berikut ke bentuk pecahan biasa. Yang A 25/9. Kita ubahnya seperti apa? Nah, caranya untuk yang pertama, maka diubah menjadi operasinya penjumlahan 2 ditambah 5/9. Nah, di sini kan 2, di sini penyebutnya adalah per 1, 2/1 ini sebenarnya. Ya, kalau kita ubah menjadi pecahan 2 ini. Nah, untuk membuat menjadi pecahan biasa, kita samakan penyebutnya. Di pecahan yang satunya di sini adalah per 9, maka kita ubah 2 ini menjadi per 9. Ya. Tapi 2-nya juga kita kalikan dengan 9. Gitu ya. Jadi 2
Di sini kan 2-nya 2/1 ya, hanya saja per 1 ini tidak dituliskan. Kalau kita ubah menjadi pecahan campuran, maka ini menjadi 2/1. Nah, kita ubah penyebutnya ya menjadi per 9 biar ini bisa kita jumlahkan, biar bisa kita operasikan. Maka hasilnya adalah 18/9. Dari mana 18? Di sini 2 dikali 9. Kalau penyebutnya dikali 9 ya, penyebutnya dikalikan 9, maka pembilangnya juga dikalikan 9. Yang kemarin sudah kita bahas. Jadi biar tidak merubah nilainya ya. Jadi 18/9 ditambah 5/9. Nah, sekarang bisa kita jumlahkan. Ya, penyebutnya sekarang sudah sama, maka bisa kita jumlahkan. 18 ditambah 5 hasilnya adalah 23/9. Ya. Jadi yang kita operasikan bukan penyebutnya tapi pembilangnya. 18 ditambah 5 jadi 23/9. Pecahannya adalah 23/9. Nah, untuk cara yang kedua yaitu kita kalikan 9 dikali 2 ditambah 5. Ya. Jadi 9 dikali 2 atau 2 dikali 9 terus ditambah 5. 5 ini kan sisanya. Berapa hasilnya? 2 dikali 9 adalah 18. 18 ditambah 5 hasilnya adalah 23/9. Jadi 23/9. Seperti itu ya. Oke, nah ini untuk kesimpulannya. Bentuk pecahan campuran P Q per R dengan R-nya tidak sama dengan 0 ya, R-nya tidak 0. Dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan biasa. Nah, ini rumusnya ya. Dari P Q per R menjadi P dikali Q ditambah R per R. Nah, ini hati-hati yang kita operasikan ya. Hati-hati yang kita operasikan ini yang kita dahulukan adalah perkalian dulu. P kali R dulu. Jangan R ditambah Q dulu ya. Gitu. Seperti itu. Sekarang yang selanjutnya mengubah bentuk pecahan ke bentuk desimal dan sebaliknya ya. Sudah tahu desimal ya? Cirinya itu yaitu bilangannya memiliki koma ya, ada komanya. Ya, kita lihat di bawah ya. 235,674. Hati-hati ya. Pembacaan di belakang koma tidak sama dengan pembacaan di depan koma. Ya, karena kalau di belakang koma itu dibacanya satuan. Ya. Itu 235,674. Jadi bukan 235,674, bukan. Ya. Gitu. Karena ini pembacaannya berbeda ya, hati-hati. Kita lihat di sini. 4 di sini disebut dengan perseribuan. Perseribuan. Jadi di belakang koma ya. Ketiga, nilainya adalah 4/1000. 1000 itu nolnya berapa? Ada 3, berarti ini kan 1, 2, 3. Oh, berarti ini adalah per 1000 4 ini. Karena di belakang komanya dia 4-nya ini ketiga, jadi per 1000. Atau ditulisnya 0,004. Ya. Gitu. Jadi di depan komanya ada 0,004. Yang selanjutnya di sini ada 7. 7 ini berarti kalau tadi per 1000-an berarti per 100-an. Nilainya adalah 7/100 ya. 7/100 atau 0,07. Yang selanjutnya 6. 6 ini berarti per 10-an. Jadi per 10. Nilainya adalah 6/10 atau 0,6 ya. 0,6. Di depan koma ada 5, itu adalah satuan, nilainya 5. Yang selanjutnya itu 3. Itu adalah puluhan, nilainya adalah 30. Dan selanjutnya
paling depan sini ada 2. 2 ini adalah ratusan. Ya, nilainya adalah 200, dibacanya 200. Itu ya. Itu tentang penyebutan ya. Dan juga uraian tentang desimal yang di belakang koma dan juga yang di depan koma itu seperti apa kalau ditulis. Itu, kita lihat contohnya. Ubahlah pecahan berikut ke dalam bentuk pecahan desimal 3/4. Nah, ya, 3/4. Oke. Kita cara yang pertama yaitu 3/4. Nah, penyebutnya ini kita ubah karena tadi kita lihat kan di sini ada per seribuan, per seratusan, per sepuluhan, maka kita ubah 4 ini menjadi per berapa? Per 1000, per 100 atau per 10. Yang lebih mudah apa? Jadi per 100, 4 dikali berapa jadi 100? 4 dikali 25 jadi 100, ya kan? 4 dikali 25. Kalau 4 kita kalikan 25, maka 3 juga kita kalikan 25. Ya, karena biar nilainya tidak berubah. Yang berubah hanya bentuknya saja, angkanya saja. 3 kali 25 adalah 75. 4 kali 25 adalah 100. Jadi hasilnya berapa? 0,75. Ya, 0,75. Gitu. Cara yang kedua adalah berarti 3 dibagi 4. 3 dibagi 4 bisa tidak? Tidak. Tambah 0 di atas, koma. Maka kita bisa menambahkan di belakang 3 ini dengan angka 0. Jadi 30 dibagi 4 adalah 7. 7 dikali 4 sama dengan berapa? 7 dikali 4 sama dengan 28. Ini kan 28 nih. 28 di 30 kurangi 28 hasilnya adalah 2. 2 dibagi 4 tidak bisa, maka tambah lagi 0, kita turunkan. 20 dibagi 4 hasilnya adalah 5. Jadi hasilnya adalah 0,75 ya. Gitu. Kita bisa menggunakan operasi pembagian juga. Kalau yang tadi cara yang pertama kita ubah menjadi persepuluhan ya, atau perseratusan atau perseribuan biar lebih mudah ya. Biar menjadi 0, itu biar ketahuan ya. Yang kedua, ini sebaliknya dari desimal menjadi pecahan biasa maupun pecahan campuran ya. Oke, lihat nih yang nomor 2. Menyatakan bilangan-bilangan berikut menjadi pecahan biasa campuran yang paling sederhana ya, biasa atau campuran yang paling sederhana. Yang A 5,82 ya. Nah, di sini kita pisahkan ya. 5,82 itu menjadi seperti ini ya, operasinya penjumlahan, tapi yang di belakang desimalnya ini, yang di belakang komanya ini ubah menjadi bentuk pecahan. 5 ditambah 8 ini berarti artinya adalah 8/10. Ditambah 8/10 ditambah 2/100. Nah, udah kan? Nah, sekarang samakan penyebutnya ya. Kalau yang A ini kita ubah menjadi pecahan campuran bisa ya. Jadi pecahan campuran karena di sini ada di depan komanya ada angka 5-nya. Tapi kalau misalnya tanyakannya adalah pecahan biasa, berarti kita ubah menjadi pecahan biasa. Kalau kita menjadi pecahan desimal, maka ini contohnya seperti ini. Untuk mengoperasikan 8/10 ditambah 2/100, kita harus samakan dulu penyebutnya ya. Yang ini 10 kan, yang ini 100, maka kita ubah menjadi pecahan 100 ya, penyebutnya 100. 10 dikali berapa? 100 dikali 10, maka 8 dikali 10 jadi 80/100 ditambah 2/100. Jumlahkan. Jadi 5 ditambah 82/100. Jadi 5 82/100. Nah, untuk pecahannya ini bisa kita sederhanakan. Ya kan? Bisa kita sederhanakan, bisa kita bagi 2.
maka hasilnya adalah 41 per 50. 41 per 50. Bisa tidak disederhanakan lagi 41 per 50? Kalau bagi 2 tidak bisa, ya kan? Bagi 5 tidak bisa juga. Gitu. Maka hasilnya adalah 41 per 50. Itu udah yang paling sederhana. Oke. Untuk mengubah pecahan biasa atau campuran ke desimal dan sebaliknya. Nah, mengubah bentuk pecahan ke bentuk persen dan sebaliknya. Apa itu persen? Persen itu adalah per 100. Ya. Jadi kalau per 100 itu bisa kita sebut dengan persen. Lambangnya sudah tahu ya, ini lambang untuk persen. Oke, kita lihat contohnya. Yang pertama, yang A, 7 per 8. Nah, di sini penyebutnya adalah 8. Maka cari perkalian 8 dikali berapa yang hasilnya adalah 100. Jadi kita harus mengubah pecahan penyebutnya menjadi 100. Berapa? Yaitu 8 dikali 12,5. Kalau 8 kita kalikan 12,5, maka 7 juga kita kalikan 12,5. Maka hasilnya adalah 87,5 per 100. Ya kan? 7 kali 12,5 adalah 87,5. 8 kali 12,5 adalah 100. Nah, sekarang sudah per 100. Berarti bentuk persennya adalah 87,5%. Gitu ya. Gitu. Nah, yang B kita lihat 12 per 5. Di sini 5 penyebutnya, ubah menjadi per 100. Karena di sini persen yang kita cari. Maka 5 dikali 20. 12 kali 20 240 per 100. Jadi bentuk persennya ya 240%. Seperti itu. Sekarang yang 2, nomor 2 ya. Contoh nomor 2 ini kebalikannya, berarti dari persen menjadi pecahan biasa atau campuran ya. Di sini yang A 32%. Berarti artinya adalah 32 per 100. Ini udah menjadi pecahan biasa sudah. Ya kan? Tapi ini bisa kita sederhanakan lagi. Dari 32 per 100 ini kita bagi berapa? Ya. Bisa kita bagi 4. 32 bagi 4, maka 100 juga dibagi 4. Maka hasilnya adalah 8 per 25. Ya, ini sudah tidak bisa disederhanakan kembali. 8, hasil akhirnya adalah 8 per 25. Oke, nomor 6 ya. Jadi pecahan biasa per mil atau sebaliknya. Per mil itu per berapa? Per mil itulah per 1000 ya. Per mil. Ingat 1 mil itu adalah 1000. Ya kan? Untuk simbol per mil ya sama seperti persen. Cuman nolnya ada ditambah lagi di sini. Ini contohnya seperti ini nih. Ini bentuk per mil ya. Oke. Terlihat contohnya sama caranya dengan yang persen tadi. Kalau persen kan menjadi per 100 ya. Kalau ini menjadi per 1000. Nah, kita lihat di sini 17 per 20. Maka 20 dikali berapa jadi 1000? Maka 20 dikali 50. Ya kan? 20 kali 50 maka 17 juga dikali 50. 17 dikali 50 maka 850. 20 dikali 50 1000, jadi 850 per 1000. Maka hasilnya adalah 850 per mil ya. Ini lambangnya nih. Jadi 850 per mil itu hasil akhirnya. Nah, yang nomor 2 ini kebalikannya, dari per mil menjadi per 1000 ya. Jadi per mil. Dari per mil menjadi pecahan biasa. Lihat ya Kak, 22,5 per mil. Maka kita ubah menjadi 22,5 per 1000. Ini pecahan biasa? Iya. Tapi bisa kita sederhanakan kembali.
Bagaimana caranya? Yaitu dengan, karena di sini ada bentuknya desimal 22,5, kita bulatkan dulu ya. Kita bisa bulatkan dulu, yaitu dengan mengalinya. Kita kalikan dengan 2. 22,5 kali 2, 1000 dikali 2, hasilnya adalah 45 per 2000. Nah, di sini bisa kita sederhanakan ya. Di sini berarti dibagi 5 ya, dibagi 5 ya kan. 45 dibagi 5 adalah 9. 2000 dibagi 5 yaitu 400. Jadi 9 per 400 ya, seperti itu. Cukup sekian mungkin dari Bapak ya, tolong dipelajari lagi, dicatat di buku catatan kalian ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.